Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kehidupan kita. Kita ada sampai saat ini, bukan karena gagah kita, tapi karena kasih anugerah Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Kita mau angkat pujian kunaikan syukur kepada Yesus.
pujian kami. Berkati semua pelayan dan semua kami, biarlah hati kami dan pikiran kami tertuju kepada Tuhan sebagai rasa ucapan syukur kami pada hari ini. Berkati ibadah ini dan nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami mulai ibadah kami. Karena Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Ada sukacita? Ada sukacita? Amin. Salami kanan kiri depan belakang. Katakan Allah luar biasa. Kita mengangkat pujian Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan.
Adrian. Pasti ada terlambat. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami kembali mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, untuk berkat Tuhan yang Tuhan curahkan kepada kami. Tiba saatnya kami memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap kami dengan berkat-berkat yang daripada surga, dan biarlah persembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan boleh memperluas pekerjaanmu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan jalankan kita mau pujian betapa dalamnya kasih setiamu. Tiba saatnya kita akan ditaburi kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya. Kita mau siapkan hati kita. Kita angkat pujian tak terbatas. Kuasa Roh Tuhan. Proses hidupku di titik terendahku, kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku, di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala-Mu.
Bapak Surgawi, kami menjalani kehidupan ini, dan dalam sepekan ini kami ada yang bersuka cita menjalani kehidupan ini karena kami merasakan bahwa Tuhan begitu baik dan menyertai kami. Tetapi mungkin ada di antara kami yang menjalani kehidupan ini merasa begitu lelah, capek sekali rasanya, dan terkadang kami ingin menyerah dalam kehidupan ini. Tapi kami juga bersyukur karena Tuhan kadang menolong kami dengan cara yang tak terduga, sehingga kami diberikan kejutan oleh Tuhan, dan kami terus penasaran apa yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Bapak Surgawi, apapun yang kami alami selama sepekan ini, Tuhan tolong kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu untuk menyegarkan pikiran kami yang mungkin kacau, pikiran kami yang banyak hal yang kami pikirkan tentang kehidupan ini, keluarga kami, pekerjaan kami, dan biarlah Tuhan menyegarkan pikiran dan hati kami melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati ruangan ini, berkati setiap kami, dalam kami fokus sebentar mengarahkan hati dan pikiran kami untuk diisi oleh firman. Berkati kami semua, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Luar biasa. Ya, hampir kalau kita tanya nggak pernah ada yang sakit ya. Semua luar biasa. Oke, tema kita bulan ini adalah tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, itulah tema kita. Dan kita semua sudah mendengar tentang firman Tuhan ini, bahkan sejak kita kecil ya, sejak kita sekolah minggu kita mendengarkan firman Tuhan ini, dan berkali-kali kita ingat ya. Dan mungkin 100 kali, 50 kali kita dengar, dan 50 kali kita dapat hal-hal yang baru dalam memberitakan firman Tuhan. Nah, jadi kita akan baca firman Tuhan dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan baca kepada kita. Bapak Ibu silakan perhatikan HP-nya masing-masing, atau ada yang bawa Alkitabnya ya. Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saya akan baca kepada kita. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ayat 30. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Semua itu dicari bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, Bapak Ibu sekali kasih oleh Tuhan, kalau berbicara tentang kekhawatiran, kita semua, siapapun di antara kita, mau depositnya banyak, mau rumahnya banyak, mobilnya 10,
anak-anaknya sudah berhasil semua, kita juga yang masih bekerja, masih muda, belum menikah, kita semua punya kekhawatiran tersendiri, ya. Dan ini data, fakta mengenai kekhawatiran. Jadi Biola University itu mengadakan sebuah penelitian tentang orang-orang yang khawatir. Jadi ternyata 40% yang kita khawatirkan tidak terjadi, ya. 40% kekhawatiran yang kita khawatirkan tidak terjadi ternyata, ya. Kemudian 30% kekhawatiran diakibatkan pengalaman atau trauma masa lalu. Jadi ada orang-orang yang karena masa lalunya masih kecil dulu, dia mengalami trauma, kemudian itu terbawa-bawa sampai sekarang, ya. Saya salah satu orang yang bukan trauma tapi ya mungkin kebiasaan keluarga. Jadi saya salah satu orang yang kalau mau pergi, saya khawatir rumah saya dibobol orang. Ya, jadi saya akan cek berulang-ulang sebelum pergi, ya. Saya takut nanti rumah kebakaran, karena bukan rumah saya, rumah orang soal dikontrak kan, ya. Lebih besar masalahnya. Jadi saya selalu ngomong ke istri, checklist. Kompor sudah dimatiin, air sudah dimatiin, rumah sudah dikunci apa belum, ya. Harus dipastikan setelah semua dikunci, ya. Itu termasuk karena mama saya seperti itu orangnya. Jadi mungkin itu terbawa di pikiran saya sampai sekarang, ya. Kemungkinan nanti anak saya juga ikutan seperti itu, ya. Khawatir tapi nggak terlalu parah lah, ya. Khawatir yang lebih kepada waspada, ya. Nah, kemudian 12% kekhawatiran kita terlalu fokus dengan pendapat atau pengalaman orang lain, ya. Orang lain bilang, udah jangan buka bisnis yang itu, nanti bangkrut loh, nanti repot, nanti kamu akan berutang banyak, ya. Padahal sebenarnya menurut perkiraan kita, kemungkinan kita akan berhasil nih kalau bikin bisnis yang ini, ya. Tapi karena pendapat orang lain, kita khawatir juga, ke bawah suasana, ya. Kemudian 10% kekhawatiran diakibatkan oleh kondisi fisik yang kurang fit atau kurang sehat. Biasanya kita yang punya penyakit yang mungkin nggak diketahui oleh orang lain, pasti kita punya kekhawatiran tersendiri, ya. Saya waktu medical check up 2021 yang lalu, saya melihat kolesterol saya tinggi. Walaupun saya melihat saya nggak gendut, ya, tapi kolesterolku cukup tinggi. Saya khawatir juga, waduh, saya nggak mau stroke di usia muda. Saya langsung hubungi istri saya, ini mungkin kemungkinan karena garam makanan kita cukup banyak, jadi mulai sekarang harus diatur, ya. 2 sendok sehari paling maksimal, kan itu kebutuhan kita, ya. Nah, karena saya melihat ada temanku seumuran saya waktu SMP minggu lalu meninggal dunia karena stroke. Itu jatuh, habis dia bekerja, jatuh, dibawa ke rumah sakit, langsung meninggal. Kata dokter, dia stroke, selama ini dia kolesterolnya tinggi, tapi nggak pernah diperhatiin. Nah, itu khawatir, ya, kita khawatir tentang fisik kita. Saya percaya juga Bapak Ibu yang mungkin usianya cukup lebih banyak dari saya, juga punya kekhawatiran tersendiri. Bagaimana nanti misalnya kita sendiri di rumah, kita sakit, tiba-tiba nggak ada anak kita yang melihat kita. Bagaimana nanti kalau jatuh di kamar mandi, ya. Sehingga saya melihat orang-orang tua rata-rata jatuh di kamar mandi dan sulit ketolong. Bukan jatuhnya sebenarnya, tapi karena nggak cepat ditolong, biasanya akan berakibat fatal. Nah, itu kekhawatiran kita tentang fisik. Kemudian dikatakan hanya 8% dari apa yang kita khawatirkan itu merupakan fakta apa yang kita khawatirkan. Nah, jadi dari semua yang berkecamuk di pikiran kita, hanya 8% yang terjadi, ya. Nah, namanya penelitian itu pasti ada datanya, sudah diteliti dari beberapa orang, ya. Nah, jadi kemudian dikatakan bahwa tahukah kita bahwa kekhawatiran itu menguras energi kita sebanyak 92%. Jadi walaupun kita nggak bekerja, walaupun kita nggak ketakutan berlebihan, tapi itu menguras tenaga kita sebanyak 92%. Ya. Saya sampai hari ini kalau naik pesawat saya khawatir, minta ampun. Ya, walaupun saya harus bekerja kurang lebih 4 kali dalam sebulan saya harus naik pesawat, ya. Tapi saya menderita sekali kalau naik pesawat sampai hari ini. Saya nggak takut matinya, tapi saya takut nanti kasihan istriku sama anakku kalau ada apa-apa gitu, ya. Walaupun ya lumayan, ya, kalau saya mati itu dia akan dapat miliaran uang, ya. Semalam saya ngobrol dengan istriku, kamu senang loh kalau
saya mati. Kematianku itu menantangkan keuntungan buat kamu, saya bilang. Tapi saya nggak mau mati sih, lebih awal gitu. Dia bilang, kenapa? Kamu jangan begitu, biasa kan perempuan begitu ya. Nanti kamu dapat dari maskapai 1,3 M. Ya. Kemudian kami di kantor itu ada 2 asuransi perjalanan sama prudensial. Itu masing-masing ratusan juta. Kurang lebih kamu dapat 2 miliar. Ya, potong pajak lah 1,8, saya bilang. Kemungkinan kamu akan bersedih selama 1 minggu. Ya, kamu akan kehilangan saya. Kemudian pada saat ada pihak asuransi maskapai telepon kamu, Bu, urus berkas-berkas, ada uang yang akan dicairkan kurang lebih 1,3 plus 600 juta. Kemungkinan kamu akan mulai sibuk, gitu ya. Ya kamu masih sedih sih. Begitu kamu ditransfer 1,8 M, kemungkinan saya nggak akan diingat lagi, ya. Jadi pikirkan bisnis yang baru. Kemudian laki-laki lain akan segera mendatangi Anda karena duitnya banyak, gitu ya. Ya itu pikiran liar saya, ya. Manusiawi itu. Iya, manusiawi, dan banyak yang terjadi seperti itu, ya. Karena ada orang Nias tuh yang anaknya, istrinya meninggal, yang kemarin Sriwijaya itu dia dapat kurang lebih 6 miliar. Wah, sekarang dia tuan tanah, luar biasa. Saya lihat mukanya sudah nggak berduka lagi. Anaknya 3 hilang, 1 istrinya, ya. Nah itu kekhawatiran Bapak Ibu, ya. Jadi sampai hari ini saya nggak bisa tidur kalau di pesawat. Mungkin satu-satunya orang yang nggak bisa tidur, ya. Nah itu menguras energi saya. Begitu saya sampai, saya ngantuknya luar biasa, ya. Karena tekanan udara itu mengurangi tenaga kita, ya. Nah itu adalah kekhawatiran. Saya tahu fakta ini, tapi saya nggak bisa juga. Tetap saja kekhawatiran menguasai hidup saya. Nah jadi kekhawatiran itu bukan hanya melanda orang dewasa, tetapi juga anak-anak muda. Zaman sekarang ini anak-anak muda itu gampang sekali ngomong depresi, perlu healing, ya. Dulu orang tua kita, ya, seumuran Pak Radima, ibu-ibu di sini, dulu nggak gampang ngomong depresi, ya. Orangnya fight semua lah, semua berjuang dalam hidup. Tapi kita yang anak-anak muda sekarang dimarahin sedikit di kantor, kita butuh healing, mau ambil cuti, mau pergi jalan-jalan, ya. Orang zaman dulu mau dipecat kayak dia tetap fight, gimana saya dapat kerjaan berikutnya. Nah itu perubahan generasi, ya. Nah jadi sekarang ini kita ngomong khawatir, buat anak muda nggak terlalu keren lah, depresi, ya. Kita perlu healing, jalan-jalan, gitu, ya. Overthinking, ya, itu bahasa anak muda sekarang, ya. Overthinkingnya kurang lebih khawatir, banyak pikiran yang harus diselesaikan, ya. Jadi kekhawatiran itu melanda semua kita. Ibu-ibu khawatir uang sekolah anaknya naik, tapi kalau dipikir-pikir yang paling khawatir adalah suami sebenarnya. Ibu-ibu kan mengelola, ya. Bapak-bapak yang paling, ya, tapi memang ada ibu-ibu yang bekerja keras, dia khawatir uang sekolah anak akan naik. Kemudian harga cabai di pasar naik. Sekarang lumayan tuh harga cabai, ya, tapi nggak, harga beras sekarang yang naik, ya. Kita khawatir tuh, saya juga khawatir istri, bahaya nih kalau nanti uang beras naik, repot kita, ya. Kita nggak sanggup makan singkong setiap hari, ya. Kemudian semua di pasar kampung mahal, ya. Kemudian ibu-ibu biasanya Tupperware mulai mahal, itu menggelisahkan ibu-ibu biasanya, ya. Apalagi kalau Tupperware satu-satu hilang dari rumah, kemudian pengen beli yang baru, ternyata naik dari sebelumnya. Kemudian khawatir juga, kalau kita nggak ambil diskon yang sekarang, kebetulan baru misalnya ke supermarket, lihat ada diskon, dan khawatir kalau nggak diambil hari ini, wah itu minggu depan pasti diskonnya hilang. Jadi diambil dari sekarang. Ya itu semua menguasai kita dalam segala hal. Nah kekhawatiran ternyata adalah, dalam bahasa aslinya adalah ditarik ke arah yang berlawanan. Ya, jadi Tuhan menarik kita ke arahnya untuk percaya kepadanya sepenuhnya. Tapi kekhawatiran menarik kita ke arah yang berlawanan. Ya. Jadi ada dua yang bertolak belakang dalam hidup kita ini. Dalam psikologi itu disebut dengan ada namanya id dan super ego. Ya. Super ego itu artinya Tuhan kasih kita pilihan-pilihan dalam hidup. Tetapi id adalah keinginan diri kita menarik kita ke arah yang berlawanan dengan keinginan Tuhan. Nah itu kekhawatiran, Bapak Ibu. Nah jadi ada data satu lagi nih, ya. Jadi ternyata orang-orang yang rasa cemasnya tinggi dan khawatirnya sangat tinggi, nggak bisa dikontrol,
itu resiko kematiannya 40% dibandingkan dengan orang normal. Ya. Makanya ada orang yang berkecukupan, tapi dilihat wajahnya kok keriput banget. Kemungkinan memang banyak yang dipikirkan, atau memang nggak skincare. Ya. Ada orang juga yang hidupnya pas-pasan, tapi dia lempeng-lempeng aja menjalani kehidupan. Ya. Kemungkinan mungkin dia nggak terlalu memikirkan hal-hal itu. Ya. Nah, Pak Ibu setelah dikasih oleh Tuhan, dari semua kekhawatiran tadi, Tuhan Yesus ngasih kita cara untuk menghadapi kehidupan ini. Ya, bahkan Tuhan Yesus bilang, janganlah khawatir akan hidupmu. Tadi sudah diuraikan itu ya. Dia bilang, burung aja tidak menanam, tapi mereka menuai. Ya, saya agak mengkritisi kata Tuhan Yesus sebenarnya. Ya kan saya bukan burung gitu ya. Burung ya dia nggak perlu memikirkan sekolah anaknya, dia nggak perlu memikirkan semua tagihan dan sebagainya. Ya tapi Tuhan Yesus ngasih kita gambaran. Ini loh burung aja, dia nggak perlu meminta, tapi Tuhan kasih dia semua kebutuhannya dia. Kemudian Tuhan Yesus lagi nanya, Salomo dalam kemegahannya dia itu nggak bisa membeli pakaian seindah bulu burung misalnya, nggak sampai sebagus itu. Kemudian Tuhan Yesus tanya kita, apakah dengan kekhawatiranmu itu menambahkan sehasta umurmu? Ya. Kurang lebih begini, kita mau khawatir sekencang apapun, itu nggak akan menyelesaikan masalah apa-apa, kata Tuhan Yesus. Ya. Justru akan membuat kita semakin memburuk, ya, karena kita nggak bisa berpikir jernih. Nah, jadi jawaban Tuhan Yesus adalah di ayat yang ke 30 berapa ya? Ayat 33 ya. Nah, ayat 33 itu dikatakan begini, Bapak Ibu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kita semua pasti sudah hafal ayat ini ya. Nah, jadi saya sederhanakan lagi dalam bahasa Indonesia masa kini diterjemahkan seperti ini, Bapak Ibu. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain-lain itu akan diberikan Allah juga kepadamu. Itu jadi semakin mengerti kita ya kalimat tersebut ya. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Jadi kerajaan Allah ditandai dengan datangnya Yesus Kristus di muka bumi ini, Bapak Ibu ya. Jadi dia membawa kesaksian yang baru. Ya, itu ditandai kerajaan Allah itu ya. Dia tandai pada saat dia datang ke bumi ada kesaksian yang baru, yang bukan lagi hidup dalam hukum Taurat, tapi di dalam kasih karunia namanya. Nah, jadi sekarang setelah kita melihat kesaksian yang baru dari Tuhan Yesus, kita diundang untuk menanggapi kesaksian baru tersebut, hidup di dalam anugerah Tuhan, ya, dengan meninggalkan cara hidup yang lama. Apa cara hidup yang lama? Adalah mengandalkan kemampuan sendiri. Ya, kita berpikir kalau kita nggak sanggup menjalani kehidupan, maka Tuhan nggak sanggup menolong kita. Ya, kita memandang kehidupan ini hanya sesuai dengan sebatas kemampuan otak kita, bukan sesuai dengan kemampuan Tuhan. Nah, sekarang kita perlu tinggalkan cara berpikir tersebut. Kita harus mulai mencari Tuhan. Itu kata Tuhan ya, cari kerajaan Allah dan kebenarannya dengan memulai cara hidup yang baru di dalam Kristus. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menjalani kehidupan yang mengurangi khawatir supaya Allah memerintah atas hidup kita dan melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi saya ulangi sekali lagi yang dikatakan tadi. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Kemudian tambahkan, maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Ya. Jadi ini yang perlu kita renungkan. Ya. Yang pertama adalah mulai hidup serius untuk hidup dalam nilai yang baru, nilai hidup yang baru di dalam Kristus. Ya, jadi kita perlu mulai
cara berpikir kita tentang Tuhan kita mulai pelan-pelan. Kalau kita selama ini khawatir karena kemampuan kita nggak cukup, kita khawatir di tempat bekerja kita akan dipecat karena ada orang-orang baru yang mau menggantikan kita dan sebagainya. Maka kita perlu tinggalkan cara mengandalkan diri sendiri dengan mulai mengizinkan Tuhan memerintah atas kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan mulai hidup dengan cara hidup yang baru dalam Kristus. Ya, jadi dikatakan di sini dalam Roma 12 ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, itu saya melihatnya di NIV itu lebih bagus terjemahannya, maksudnya lebih pas aja sih ya. Dia berkata begini, janganlah mengikuti pola dunia ini, tetapi ubahlah dirimu melalui pembaharuan pikiran. Ya, kemudian engkau akan dapat menguji dan menyetujui apa yang menjadi kehendak Tuhan, kehendaknya yang baik, berkenan, dan sempurna. Jadi perubahan pikiran ketika kita mulai hidup dalam hidup yang baru di dalam Kristus, kita mulai ubah cara berpikir kita tentang kehidupan ini. Dia kata Tuhan, ubahlah pikiranmu, baharuilah pikiranmu. Supaya apa? Supaya kita mulai bisa membedakan yang mana kehendak Tuhan dan yang tidak. Tadi kata Tuhan Yesus, carilah dahulu kerajaan Allah, utamakanlah Allah supaya dia memerintah atas hidupmu. Jadi mulai dari mana? Mulai dari pikiran kita. Dunia ini mengajarkan bahwa pola dunia ini mengajarkan bahwa kamu layak hidup sesuka hatimu. Ya, itu yang sering kita dengar ya. Dan membuat kamu bahagia. Ya, kamu berhak bahagia dengan caramu, apapun caranya, walaupun gak sesuai dengan firman Tuhan, lakukan saja. Kamu berhak mendapatkan. Itu pola dunia. Kemudian berkata bahwa kamu bangga dengan orientasi seksualmu, walaupun itu menyimpang. Ya, saat ini Bapak Ibu, ada banyak sekali ya orang-orang yang mulai terbuka dengan orientasi seksualnya di sosial media. Beberapa minggu terakhir ini ada tuh salah satu orang Sumatera ya, yang dia sering posting tentang hubungannya dengan laki-laki, sesama laki-laki maksudnya, dan ternyata mereka pelayanan di gereja. Ya, dan dia kutip semua firman Tuhan untuk mendukung LGBT-nya dia. Wah, ini parah bener ya. Jadi Bapak Ibu hati-hati kalau anak-anak kita pakai TikTok ya atau sosial media sekarang, mesti hati-hati sekali. Ya, itu kalau kita nggak baca firman Tuhan, kita pikir itu benar. Ya, misalnya mereka ambil contoh persahabatan Yonatan dengan Daud. Ya, dia bilang, wah mereka aja bisa kok, Tuhan restui kok persahabatan mereka. Makanya juga saya mengikuti cara tersebut, dia bilang. Dan dia posting foto-fotonya yang ciuman peluk-pelukan dengan sesama laki-laki. Nah, ini sudah parah sekali ya. Jadi iblis sudah memakai sosial media untuk mereka mulai mempromosikan tentang perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, sekedar informasi, kita perlu jaga anak-anak kita supaya mereka tidak terpengaruh dengan hal-hal seperti ini mulai sejak dini. Ya. Yang berikutnya adalah kadang ada pola dunia berkata seperti ini, urusan Tuhan nanti saja kalau sudah tua, terutama anak muda nih ya. Nggak apa-apa, kamu nikmati aja masa mudamu, nanti urusan Tuhan nantilah. Setelah udah mau nafas, udah tersengal-sengal, nah nanti baru ingat Tuhan. Karena dia pikir nanti sama seperti yang ada di sebelah Tuhan Yesus, kiri atau kanan ya. Kan dia selamat juga. Nah pertanyaannya, bagaimana kalau Anda tiba-tiba mati seketika dan gak punya kesempatan untuk bertobat? Ya, jadi gak perlu diikuti yang sebelah kiri atau kanan Tuhan Yesus itu belum tentu begitu cara hidup kita. Ya. Nah, jadi ada lagi yang berkata, jadi dirimu sendiri, jangan peduli apa kata orang. Itu ada benarnya. Ya, itu kan kalimatnya orang-orang barat ya, be yourself. Ya, tapi itu nggak sepenuhnya benar sebenarnya ya. Kalau hidup kita
diri kita ini ya, menjadi diri sendiri, tapi semua kita nabrak norma, nabrak nilai-nilai, tidak berkenan dengan banyak orang, di mana kita pergi menimbulkan kerusuhan, kemungkinan jadi diri sendiri yang seperti itu nggak baik. Ya, ada yang menjadi diri sendiri itu baik dan membangun orang lain, tetapi ada yang justru tidak baik. Ya, jadi hati-hati dengan jebakan jadilah dirimu sendiri. Ya, jadi diri sendiri versi yang terbaik, membangun banyak orang itu baik. Tapi kalau menjadi diri sendiri yang membawa kekacauan di mana-mana, membawa pengaruh yang negatif, itu nggak perlu dikembangkan. Ya, jadi itu pola dunia. Ya. Nah, jadi kata Tuhan Yesus tadi di Roma ini dikatakan janganlah mengikuti pola dunia ini. Ya, tetapi ubahlah dirimu melalui pembaharuan pikiranmu. Ya, semua hal perubahan dalam hidup kita itu dimulai dari pikiran. Ya. Jadi kata Tuhan Yesus, kalau kamu mau dicukupi semua hal, maka mulailah dengan mencari kerajaan Allah. Kerajaan Allah adalah nilai-nilai yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, nilai kehidupan, mengasihi, memberi, peduli dengan orang lain, dan sebagainya. Nah, jadi yang kedua adalah apa yang harus kita lakukan untuk mencari kerajaan Allah adalah kita perlu mempertahankan integritas kita. Ya. Integritas ini nggak harus kita jadi pemimpin di sebuah kantor, di perusahaan. Kita pun di rumah kita juga perlu integritas namanya. Nah, seorang pasti anak-anak muda kenal namanya Warren Buffett. Ya, Bapak Ibu nanti bisa cari siapa orang ini. Dia adalah salah satu orang terkaya di dunia, 10 besar ya. Saya nggak tahu sekarang urutan keberapa dia, apakah ketiga atau keempat. Ya, dia berkata begini, jika Anda tidak memiliki integritas, kemudian kecerdasan dan energi akan membunuh Anda. Ya, jadi dia bilang begini. Jadi maksudnya begini, kalau Anda masuk di sebuah pekerjaan, kemudian Anda nggak punya ketiga hal ini kita mati, nggak ada gunanya. Ya, kenapa? Nggak punya integritas, nggak bisa dipercaya. Kemudian juga nggak pintar juga, udah nggak punya integritas, nggak pintar, nggak cerdas. Kemudian nggak punya energi, loyo. Dia bilang itu nggak ada gunanya deh. Ya, jadi integritas, kecerdasan, dan energi itu harus ada. Jangankan di pekerjaan, dalam rumah tangga pun juga ini berlaku, gitu ya. Kita perlu integritas, kecerdasan, dan energi dalam kehidupan ini. Nah, jadi kita sebagai pengikut Kristus harus paling terdepan untuk mempertahankan integritas dimanapun kita berada. Ya. Anak-anak muda, mungkin bapak-bapak yang ibu dan sudah makan asam garam di sini, kita sudah mengerti sekali dengan apa yang disebut dengan integritas. Ya. Tapi mungkin anak-anak muda yang generasi milenial ini, Anda perlu harus mengetahui hal ini. Ya. Kita sebagai pengikut Kristus harus mempertahankan integritas. Apa sih itu integritas? Integritas adalah hal yang kita lakukan yang tidak diketahui oleh orang lain. Ya, pada saat kita diberikan tanggung jawab dan gak ada orang yang lihat, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Mungkin karena kita takut misalnya dipecat, kita takut dimarahin, tapi lebih daripada itu, kita takut akan Tuhan. Ya, walaupun gak ada orang yang melihat, kita takut akan Tuhan. Ya, dalam pekerjaan kita. Walaupun anak-anak juga yang sekolah. Ya, anak-anak yang sekolah, apa integritasnya? Anda tidak nyontek pada saat sekolah, ya. Kalau nyontek keseringan, tulis di pahamannya, kemudian dilipat-lipat, kalau dipanjang, ditarik ternyata sampai 2 meter. Nah, Anda sedang menjual integritas Anda. Ya, Anda tidak belajar sebagaimana mestinya. Kamu pikir gurumu nggak lihat, tapi Tuhan lihat Anda bermain curang. Nah, jadi semua kita dalam usia kita masing-masing, kita perlu menjaga integritas kita. Filipi 4 ayat 8 berkata begini. Jadi semua akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya. Jadi kalau kita sedang mengejar atau mencari kerajaan Allah,
kata Paulus kepada kita, isi pikiran kita dengan hal-hal ini, hal-hal yang benar, berkenan nggak kepada Tuhan. Semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Ya. Saya melihat bahwa anak-anak muda juga ya, akhir-akhir ini saya melihat bahkan kadang-kadang nggak ada bedanya anak-anak yang pengikut Yesus dengan yang bukan. Dalam kata-katanya pun kadang-kadang sulit kita bedakan. Ya, kalau yang lain-lain juga ngomong temannya bercandanya anjing, babi sama teman-temannya sama juga. Saya lihat juga anak-anak gereja juga demikian. Hampir nggak ada bedanya. Ya. Nah jadi kata firman Tuhan, mulai pikirkan hal-hal yang benar. Ya. Karena kalau semua itu kenapa muncul kata-kata yang kurang berkenan itu? Karena memang dimulai dari pikiran. Ya. Jadi kata Paulus, mulai pikirkan hal-hal yang patut dipuji. Ya, pikirkan semuanya itu. Karena kata Tuhan Yesus, semua apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati kita, hati dan pikiran kita. Ya. Kita nggak mungkin berkata-kata baik, hati kita jahat. Itu jarang ya. Kemudian atau mungkin orangnya ngomongnya jahat banget, tapi dia bilang hatiku itu baik sebenarnya. Ya nggak mungkin lah. Orang berkata-kata kasar terus-menerus, kemudian dia bilang hatiku itu baik sebenarnya. Kata Tuhan Yesus, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Ya. Jadi integritas adalah sebagai bukti bahwa Tuhan memerintah atas hidup kita meskipun tidak ada orang lain yang melihat. Integritas, kalau kita bekerja ya, orang-orang yang berintegritas biasanya itu orang-orang yang biasanya akan naik level, ya, atau akan diberikan kepercayaan yang lebih ya. Ini umumnya kalau sistem pekerjaan fair ya. Jadi orang yang melakukan integritas dia akan dapatkan apa yang seharusnya lebih baik lagi. Ya, dan saya melihat orang-orang berintegritas dalam pelayanan sekalipun juga Tuhan akan cukupi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Saya belum melihat orang yang punya integritas yang tinggi kemudian hidupnya menderita, belum pernah saya lihat. Ya, tapi orang-orang yang tidak menjaga integritasnya justru mereka kehilangan banyak kesempatan. Jadi integritas adalah sebagai bukti bahwa kita takut akan Tuhan. Ya. Yang ketiga adalah melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, jadi ini semua cara-cara kita untuk menghilangkan kekhawatiran kita, kemudian untuk mencari kerajaan Allah. Ya. Jadi Tuhan Yesus dia melakukan apa? Adalah hatinya peduli kepada orang lain. Ya, peduli kepada orang-orang yang gak dipedulikan. Ya, dia peduli kepada orang yang dibuang, yang tidak dihargai. Kemudian hatinya yang berbelas kasihan. Kemudian hati yang mengampuni, hati yang mengutamakan Bapanya di surga, melakukan tanggung jawabnya sampai tuntas. Bayangkan kalau semua kita menerapkan nilai-nilai ini Bapak Ibu, maka luar biasa dimanapun kita berkarir. Dalam pelayanan kah, kita melakukan tugas kita dengan penuh tanggung jawab ketika kita diberikan tugas. Dalam kerja sehari-hari, maka Tuhan pasti memberkati orang-orang yang melakukan tugasnya dengan tuntas. Amin ya. Amin. Cobalah, kalau nggak percaya omongan saya ini, coba dikerjakan pekerjaannya setengah-setengah. Ya pasti akan sulit sekali untuk naik ke level berikutnya dalam kehidupan. Jadi ini khusus untuk anak-anak muda ya, generasi senior ya, atau tunas remaja disebut di gereja kita. Jadi Anda harus menjaga integritas Anda, tanggung jawab Anda dimanapun Anda sekolah, berkuliah, bekerja, dan membiasakan diri dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Itu adalah tiketmu untuk semakin berhasil dalam perjuangan. Ya. Jadi anak-anak muda jangan ngotorin hidupmu dengan cara pola hidup dunia yang Paulus bilang tadi ya. Tapi kamu punya integritas, kamu menjaga dirimu, kamu menjaga kesucianmu dalam Tuhan,
dan kamu kemudian akan memperoleh tiket dan kamu berhak untuk naik ke level berikutnya dalam kehidupan ini. Ya, jadi saya berharap bahwa generasi milenial ada di gereja kita menjaga hidupnya di dalam Kristus. Ya, jadi utamakan Tuhan dalam segala perencanaan kita, pekerjaan dan keputusan yang kita buat, maka yang lain-lain kata Tuhan Yesus akan ditambahkan kepada kita. Itu pernyataan Tuhan Yesus. Ya, jadi Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, para pemain musik silakan ke depan ya. Tuhan Yesus muraikan tadi di awal ya, mulai ayat 25 dikatakan bahwa kenapa kamu khawatir akan hidupmu? Ya kalau kita jujur memang kita semua khawatir. Bagaimana kita nggak khawatir? Gaji kita nggak naik-naik, tapi harga barang terus naik. Ya, kita terus menua, tapi kita melihat kehidupan kurang progres yang baik. Gimana kita nggak khawatir? Ya, kita juga melihat anak-anak kita kebutuhannya semakin banyak, gaji kita juga nggak naik-naik. Bahkan mungkin kita terancam di PHK misalnya. Gimana kita nggak khawatir dengan kehidupan ini? Tapi Tuhan Yesus bilang, oke saja dengan semua itu, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Utamakanlah Tuhan dalam segala hal dalam hidupmu, biar Dia memerintah atas hidupmu, dan yang lain-lain akan mengikutinya, akan ditambahkan. Ini saya juga nggak masuk akal buat saya. Saya nggak masuk akal. Masa sih? Terus kalau saya mengutamakan Tuhan dalam semua yang saya rencanakan, dalam semua yang saya kerjakan, dalam setiap keputusan saya, apakah yang lain-lain akan ditambahkan? Kekecewaan saya akan disembuhkan? Apakah kebutuhan saya akan dicukupi? Itu sebenarnya kurang masuk akal ya. Tapi itulah iman. Kalau kita beriman kepada Kristus, maka semua yang tidak masuk akal sekalipun akan Tuhan lakukan. Tadi di lagu tadi dikatakan, Tuhan menolong kita dengan cara yang tak terduga. Saya menyaksikan Tuhan menolong saya. Sampai hari ini saya nggak makan dalam satu hari. Saya selalu makan 3 hari meskipun saya nggak punya uang. Saya juga nggak tahu caranya. Karena saya punya prinsip, begitu saya pergi dari kampung saya akan berusaha, tapi saya akan mengutamakan Tuhan. Ya, tapi sampai hari ini, sampai saya saat ini punya anak masih kecil, saya punya istri. Dulu saya masih hidup sendiri, ya saya pikir ya cukup aja lah apa yang saya punya ya. Dengan apa yang saya terima, saya cukup lah. Tapi kemudian saya agak khawatir juga, nanti ada nih yang saya harus hidupi, anak orang nih yang jadi istri saya. Saya harus bertanggung jawab kepada dia. Itu artinya apa yang saya punya 100% bagi 3, muncul lagi anak. Ya, susunya dalam seminggu ya, Pak Tera pasti tahu lah berapa susu dalam seminggu, dalam sebulan kurang lebih kita habiskan 600 sampai 800 ribu susunya. Ya kita mikir lagi ini, tapi kemudian saya berpikir, iya ya, kalau dipikir-pikir mungkin gaji nggak cukup, tapi ternyata Tuhan cukupkan. Apakah Tuhan kasih kita hikmat? Oh iya, ini nggak perlu dibelanjakan, ini mesti dikurang-kurangi. Nah itu akal hikmat yang Tuhan anugerahkan kepada kita, itu adalah apa yang Tuhan tambahkan tadi. Ya, coba kalau Tuhan tak tambahkan kita hikmat, kemungkinan semua yang kita punya kita habiskan tanpa mikir istri dan anak kita. Cukup kali. Iya, Aneh. dicukupkan. Itu aneh sekali. Kalau dihitung-hitung ya, cicilan rumah, cicilan kontrakan lah misalnya, uang listrik, uang macam-macam lagi, uang RT yang semakin naik juga di tempat saya. Uang RT aja naik terus 10.000 ya per 6 bulan. Ya sudah, iya. Dan kita harus terus bayar ya. Itu tanggung jawab kita. Belum lagi transportasi kita setiap hari. Belum lagi kita sakit tiba-tiba. Tapi kita pikir-pikir, oh iya ya, masih ada sisa sedikit di akhir bulan. Bagaimana caranya? Saya juga punya pendapatan misalnya, ya cukuplah gitu. Tapi kalau dipikir-pikir apa yang kita keluarkan selama bulan ini kayaknya nggak cukup. Tapi ternyata cukup. Nah itulah cara Tuhan menolong kita. Ya, aneh, tapi itu kenyataan. Ya itu yang kita alami. Bapak Ibu di sini yang sudah menjalani kehidupan berumah tangga yang cukup lama, pasti sudah melihat ini, sudah mengalami ini. Makanya ada orang bilang, jangan takut punya anak, karena anak punya berkatnya sendiri. Ya, itu kelihatan kayak kata-kata umum sekali lah. Semua juga orang percaya itu. Tapi saya menganggap itu istimewa. Ya, karena Tuhan memberkati setiap orang
yang mengutamakan Dia. Jadi kurangi rasa khawatir, utamakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu lagu. Ini sebenarnya lagu lama sekali ya. Sama-sama kita. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dosa di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Seringkali memang dalam kehidupan kita ditarik oleh rasa khawatir kita, tapi firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita untuk punya keinginan, yaitu untuk terus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita tidak terlalu letih dalam menjalani kehidupan ini, dan kita perlu izinkan Tuhan untuk memerintah atas kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus janjikan semua yang lain akan ditambahkan kepada kita. Sekali lagi, Yesus kusembahkan refnya. Percaya akan janji Tuhan kepada kami bahwa ketika kami mencari kerajaan-Mu, maka semua yang lain akan ditambahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami punya iman dan punya keyakinan tanpa keraguan bahwa kami akan disertai dan ditolong oleh Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Berkati kami semua yang letih menjalani kehidupan ini, yang kecewa akan kehidupan ini, Tuhan pulihkan kami, biarlah kami terus mengandalkan Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan mengatakan semua yang lain akan ditambahkan kepada kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita mohon ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri. Kita mohon kepujian dan memuji kebesaran ajaib Tuhan.
Sebelum kita berdoa, saya mau pilih Pak Gembala mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu hari ini. Kami sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu dan juga teman-teman yang lain hari ini. Selamat untuk Christopher, ya. Congratulations, Chris. Ini satu ya. Oke, selamat berkarir, Chris. Pergumulan tidak hanya setelah selesai wisuda itu lebih banyak pergumulannya, Chris, ya. Tapi setidaknya satu langkah sudah selesai. Selamat datang di dunia nyata, di dunia pekerjaan, ya. Ya, selamat datang di dunia pekerjaan. Siapa yang kuat, dia yang berhasil. Ya, begitu di dunia pekerjaan, ya. Sekali lagi juga terima kasih untuk Bapak Ibu yang berulang tahun dan Ibu Bulan. Selamat ulang tahun Ibu Bulan. Usia pertama, ya. Ibu Yuli dan Ibu Yani. Kiranya dalam ulang tahun ini Tuhan semakin mengerti apa yang Tuhan mau rencanakan dalam hidup kita semua. Mari kita berdoa. Kami menyatukan hati kami dan pikiran kami pada saat ini. Kami mengucap syukur untuk Tuhan karena sudah menolong, memelihara kami selama sepekan lamanya. Dan kami hari ini sudah disegarkan kembali melalui firman-Mu untuk berpengharapan kepada Tuhan selama 1 minggu ke depan. Kami perlu melakukan untuk mengutamakan Tuhan dalam segala aktivitas kami. Dan kami perlu mengurangi rasa khawatir kami. Kami perlu memperbesar iman kami dan rasa percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Bila firman ini dimeteraikan dalam setiap hati dan pikiran kami. Bapa di surga, pada saat ini kami berdoa untuk Pak Gembala yang sedang melayani di GKI di Bekasi Timur. Tuhan Engkau berkati beliau, biarlah apa yang disampaikan itu memberkati seluruh jemaat yang dilayani pada hari ini. Berkati juga beliau sebagai pemimpin rohani kami di tempat ini. Engkau menambahkan hikmat, kebijaksanaan, umur panjang daripada Tuhan. Berkati juga beliau sebagai ayah bagi anak-anak dan juga sebagai suami bagi ibu. Tuhan, kiranya juga Engkau berkati keluarga besar, keluarga ini. Kiranya mereka terus mendukung Bapa dalam pelayanan dan terus bersatu hati untuk melayani di tempat ini, Tuhan. Juga kami seluruh jemaat yang hadir pada hari ini, Tuhan Engkau berkati kami dengan segala pergumulan kami. Tuhan Engkau mencukupi jika kami kekurangan. Engkau menghibur jika hati kami sedang gundah gulana dan rasa kecewa. Tuhan Engkau menguatkan dan menghibur kami. Pada saat ini kami berdoa untuk Ibu Liliana yang sedang sakit. Tuhan, apapun penyakitnya Tuhan, kami mohon Engkau menjamah, menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dia usia yang cukup tua pada saat ini. Tuhan, Engkau menyatakan belas kasihan-Mu, dan biarlah dia semakin mendekatkan hatinya kepadamu dan semakin mengasihi Tuhan. Berdoa juga untuk Chris yang sudah wisuda, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk 4 tahun perjalanan kuliahnya. Terima kasih untuk Papa dan Mama yang sudah mendukung dia dalam mempersiapkan masa depannya. Dan biarlah dia benar-benar bertanggung jawab di hadapan Tuhan dengan semua apa yang dia raih pada saat ini. Dan Tuhan, Engkau menyediakan pekerjaan yang baik yang dia inginkan dan tentu berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga Ibu Bulan, Ibu Yuli, dan Ibu Yani yang berulang tahun. Biarlah anugerah-Mu limpahkan kepada mereka. Jika mereka pada saat ini ada yang sakit, Tuhan Engkau menyembuhkan penyakit mereka. Jika ada mereka di antara mereka yang bergumul tentang akan kehidupan, kekhawatiran, Tuhan Engkau mencukupkan dan Engkau menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka. Berdoa juga untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang ada di luar kota. Pak Yohanes yang ada di Kalimantan, Pak Thomas yang ada
di Baghdad, dan juga teman-teman kami yang ada di Amerika, ada Ibu Silviana, dan juga teman-teman kami yang lain. Tuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau menolong mereka, Engkau yang menjaga mereka senantiasa. Mungkin pada saat ini sedang bergumul mencari pekerjaan. Tuhan, kami mohon Engkau membukakan jalan bagi mereka melalui orang-orang di sekitar mereka. Berdoa untuk Pak Agus yang ada di Blora. Tuhan sertai apapun urusan di sana, apakah ada keluarga yang sakit, Tuhan Engkau menjamah dan memulihkan sehingga sampai kembali di tempat ini dengan pertolongan Tuhan. Dan berkati kami semua, kami sebagai orang tua dalam sepekan ini kami menjalani kehidupan, dan biarlah Tuhan yang menolong dan memelihara kami. Kami sebagai anak-anak, Tuhan Engkau berkati dalam sekolah, pekerjaan, Tuhan Engkau terus melindungi dan menyertai kami. Dan biarlah selama 1 pekan ke depan, Tuhan memelihara kami, dan Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan selalu senantiasa melindungi dan menyertai kami. Terima kasih Bapak, Engkau yang memberkati kami. Kita nyanyikan lagu Bapa, terima kasih. Biarlah kasih dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita selama menjalani sepekan ini, dan kita terus mengutamakan Tuhan dalam segala pekerjaan, pelayanan, perjuangan kita, dan biarlah kita utamakan Tuhan memerintah atas kehidupan kita. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ibadah kita sudah selesai.